Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Nah, menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, ini masuk semua ya. Coba Ibu absen terlebih dahulu. Mega, Melati, Ningrum, Ivan, Kisti, Latifah, Kurnia, Marta. Oke, masuk semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi kita hari ini, Ibu mau ulas kembali nih materi yang sudah kalian pelajari tentang sistem periodik unsur. Nah, kemarin kan sudah kita bahas mengenai perkembangan sistem periodik unsur itu. Ada beberapa tokoh ini yang mendukung perkembangan sistem periodik unsur. Ada yang bisa menyebutkan? Coba. Ivan, coba. Oke, ada Lavoisier, Dalton, De Bruyne, Mendeleev, ada Newland juga hingga Moseley. Nah, kita coba ulas mengenai menurut Mendeleev. Jadi, Mendeleev itu menyusun unsur-unsur dalam sistem periodik berdasarkan, ada yang tahu? Ningrum? Berdasarkan massa atom. Menurut Melati, jawabannya Ningrum sudah benar? Kurang tepat. Yang tepat seperti apa? Ya, jadi sistem periodik unsur ini menurut Mendeleev disusun berdasarkan massa atom dan kemiripan sifatnya, benar ya? Oke, nah kemudian di sistem periodik Mendeleev ini ada konsep mengenai golongan dan periode, di mana golongan ini merupakan lajur vertikal yang disusun berdasarkan kemiripan sifatnya, sedangkan periode itu lajur horizontal yang disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Nah, tapi di sistem Mendeleev ini dia punya kelemahannya. Coba ada yang bisa menyebutkan kelemahannya itu apa? Iya, benar. Menurut Kurnia tadi jawabannya karena massa atomnya. Kenapa massa atomnya? Jadi di sistem Mendeleev ini ada beberapa unsur-unsur yang tidak tepat letaknya di sistem periodik karena kenaikan massa atomnya. Jadi para ilmuwan ini berpikir, oh berarti bukan massa atom ini tidak bisa ditentukan sebagai patokan untuk menyusun unsur-unsur dalam sistem periodik. Nah, lalu kalau bukan massa atom, kemudian apa yang bisa menggantikannya? Mbak Marta? Iya, nomor atom. Nah, dalam sistem kemudian kan berlanjut ke sistem periodik modern. Nah, dalam sistem periodik modern ini unsur-unsur disusun berdasarkan kemiripan sifat dan nomor atomnya. Nah, oke. Ini dapat kita lihat ya sistem periodik unsur. Coba masing-masing lihat sistem periodik unsurnya. Jadi hari ini kita itu akan mempelajari mengenai periode dan golongan dalam sistem periodik unsur modern. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu kita dapat menentukan golongan, periode, kemudian letak-letak unsur di dalam sistem periodik unsur sendiri, seperti itu ya. Oke, kita bahas yang pertama dari golongan. Jadi golongan itu merupakan lajur vertikal yang ada dalam sistem periodik unsur yang disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Nah, golongan sendiri ini penamaannya ada dua cara. Ada yang tahu caranya? Coba dibuka bukunya. Mega, coba dibaca. Ada dua.
Oke, ada 8 golongan dan 18 golongan. Jadi, kita coba lihat lagi sistem periodik unsurnya. Yang pertama kita bahas mengenai 8 golongan. Jadi, ada 8 golongan A dan 8 golongan B. Seperti itu ya. 8 golongan A merupakan golongan utama, sedangkan golongan B merupakan golongan unsur-unsur transisi. Nah, yang kedua yaitu dengan sistem 18 golongan. Jadi, golongan ini ada berjumlah 18 kolom. Mulai dari 1 hingga 18. Jadi, masing-masing golongan ini dibagi menjadi 18. Itu ya. Dimana unsur transisinya tadi ada di kolom 3 sampai kolom 12. Seperti itu. Nah, coba kalau kita perhatikan di sistem periodik unsur ini ada nama-nama khusus untuk beberapa golongan. Misalnya, golongan 1 dinamakan dengan logam alkali. Ada yang bisa kamu menyebutkan? Ivan, coba. Golongan 1 alkali ya, golongan 2. Golongan 2. Nah, golongan 1 tadi logam alkali, golongan 2A dia logam alkali tanah, golongan 7A dia halogen, dan golongan 8A merupakan gas mulia. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke periode. Apa sih periode itu? Tadi kan sudah disebutkan bahwa golongan itu merupakan lajur vertikal yang menyusun sistem periodik unsur berdasarkan kemiripan sifatnya, sedangkan periode merupakan lajur horizontal yang ada di sistem periodik unsur yang disusun berdasarkan nomor atomnya. Nah, lajur-lajur vertikal ini berjumlah 7 dari periode 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Nah, golongan 1, 2, 3 ini merupakan periode pendek karena dia relatif sedikit jumlah unsurnya. Kemudian sedangkan periode 4, 5, 6 dan seterusnya itu merupakan periode panjang. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian jadi hari ini kita dapat menyimpulkan apa saja pembelajaran kita hari ini. Nah, coba salah satu. Kisti. Jadi tadi kita sudah mempelajari mengenai golongan, periode, dan bagaimana penjelasannya dalam sistem periodik unsur. Coba ada tambahan lain? Oke, kita juga bisa menyebutkan penamaannya golongan itu ada 2, yakni 8 golongan dan 18 golongan. Terus kemudian ada nama-nama khusus dalam sistem periodik, dalam golongan-golongan ada seperti alkali tanah, halogen. Kemudian untuk ada juga unsur-unsur transisi dalam sistem periodik unsur. Nah, kayak seperti itu ya. Jadi pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran ke depan, minggu depan, kita akan mempelajari materi mengenai hubungan hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik. Seperti itu. Nah, nanti coba kalian baca materi tersebut. Jadi nanti minggu depan Ibu akan adakan pretest tentang materi itu. Kita belajar lagi mendalaminya seperti apa. Oke, jadi seperti itu ya pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.